Nabi Ibrahim itu diangkat di alam malakut. Karena beliau seorang nabi melihat orang maksiat, ditanya sama Allah, ya Allah, itu orang-orang maksiat tuh makan dari rizkimu, menempati bumimu dan semua fasilitas engkau bikin. Lalu menurut kamu gimana Ibrahim? Ya bunuh saja, matikan saja. Sama Allah dituruti. Melihat lagi ada maksiat yang berbeda, selalu Nabi Ibrahim usul itu dimatikan. Jadi Ibrahim pernah jadi garis keras lagi, keras sekali. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih Ismail. Disuruh nyembelih apa? Ismail. Baru disuruh nyembelih Ismail, Nabi Ibrahim tanya, ini anak saya ya Allah, ini samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau nyuruh menyembelih? Secara ngetikane pangeran, apa kamu tidak ingat ketika tak angkat di alam malakut beberapa hambaku kamu usul supaya tak bunuh? Cara Jawane, cara Jepone kuwi ora rasane dadi aku. Aku iku pangeran sing gawe aku enak wae usul-usul kon mateni jare. Saiki gentenan, saiki anakmu sembelih. Rumangsamu aku dadi pangeran gak sayang mbek kaula. Kowe tak dadekno nabi ku kon dakwah ora kon mateni. Nabi Ibrahim nangis. Nah inilah perbandingan bagi kita. Sebenarnya saat kita benci maksiat, itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat, kita ada dak fairnya, plus itu dak orang yang terkait dengan kita. Jika misalnya mau wangkel, misalnya penyanyi sing piye mau wangkel, suatu saat penyanyi ku WA aku, mas aku ya gelem dadi bojomu, ilang mangkelmu. Jadi pecundang, kita ini sebenarnya pecundang. Nah, syukur-syukur memang makom kamu sudah tinggi, memang benar-benar benci karena maksiat, paribasane wayu gelembok rabi tetap mangkel. Tapi saya tidak yakin soleh-soleh seperti ini imannya sampai seperti itu, tidak yakin. Dan saya kalau yakin begitu berarti keyakinan salah itu salah dan bodoh itu, karena itu nggak terbukti. Makanya ini kitab baru kalian kitab hikam, karena ini acara ngaji hikam kula waos sedikit mawon kula waos ini jawabannya Nabi Ibrahim ketika disuruh nyembelih Ismail teng halaman 4 juz 2. Allahumma hadza waladi wa samratu fuadi wa ahabbun nasi ilayya fasami aqailan yaqul ama tazkurul lailah allati sa'alta fiha ihlaka abdi awama ta'lamu anni rahimun bi ibadi kama anta syaqiqun bi waladik. Jadi Ibrahim, anak kamu sembelih. Kata Ibrahim, ini enggak mungkin Gusti, ini buah hati saya, kenapa engkau minta ini tak sembelih? Apa kamu tidak ingat pernah mengusulkan saya menghabisi sekian hamba saya? Kalau kamu bisa sayang anak kamu, saya juga sayang hamba-hambaku, enak we. Mikir. Jadi makanya kalau suwon kita ini hidup harus insaf. Nak kira dia duit, iku yo mangkel tenan, loro tenan. Terus bojomu mbok kon sabar pas kowe ra ngekeki duit, iku yo ora fair. Wis ben-ben ngamuk. Satu kelihatan cerdas. Memang kondisi nggak punya uang itu harus ditanggapi dengan marah, mosok diapresiasi. Pinter mas kowe saiki dadi wong zuhud. Wah ya ribet kan, wes jos mas sampean saiki ra duwe dhuwit, sampean dadi wong zuhud, wong waroi. Tapi do mati bareng saiki. Jadi sebetulnya Allah bikin emosi itu andaikan boleh dibahasakan wis dipikir. Walau la daf'uhin nasa ba'dhum bi ba'd la fasadatil. Jadi bumi ini sebaiknya itu diisi dengan sekian perbedaan. Tapi tidak konflik loh, perbedaan dengan konflik itu beda. Saya ulang lagi, bumi ini sebaiknya diisi dari sekian apa? Perbedaan, karena justru itu bagus. Saya itu berkali-kali bilang, andaikan tidak ada pikiran kedua, ini dunia ini sudah rusak. Harus ada pikiran kedua. Misalnya ono wong kok terlalu apik mbek kanca, mesti bojone sambat, wong gak men ngopi mbek kancane, ra tau ngapi mbek bojone. Tapi kalau ngopi mbek bojone terus, mesti kancane sing sambat. Wah, jok rabi lali kanca. Ribet. Manusa itu ribet. Kados kula dugi mriki ini hormat Gus Maksum. Nggih mungkin untuk ganjaran. Tapi untuk dosa sidik-sidik ninggal pondok. Jadi ya sudah. Ya mau tidak mau karena memang hidup itu tidak banyak pilihan. Ada orang sering ibadah di masjid sholat itu ya bagus. Tapi dia pasti tidak baik dalam sistem sosial. Umpama wong soleh kabeh ning masjid iku donya akeh sing mati. Karena tidak ada tim SAR paling murah. Loh iya kan, wong kecelakaan
Itu penolong pertama itu orang yang di masjid apa sing tukang ning dalan-dalan. Artinya sing nang masjid iktikaf mesti ra duwe ganjaran nulung wong kecelakaan. Artinya ada kebaikan yang pasti nggak bisa dilakukan orang yang sedang di masjid. Andai kan yang di jalan tuh orang-orang soleh itu wah dunia sebaldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Loh ya betul, Nabi pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah kita ini senengane ngegeng di jalan. Ya kata Nabi ya sudah nggak apa-apa, asal a'tut thoriq haqqaha. Ya kamu memberi haknya jalan. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya nahi mungkar gini. Misalnya di bus itu ada orang soleh mayoritas, itu sing nyopet ya wedi mergo mesti ditabuki wong akeh. Kalau yang di perapatan wong soleh kabeh sing beda wedok ya isin. Mergo sing perapatan wong soleh kabeh. Lah masalah iki ra soleh kabeh, kemari ribet kan gak soleh kabeh. Jadi sebetulnya Indonesia itu aman kalau yang di jalan tuh soleh semua karena perempuan lewat gak diganggu. Ada copet gak berani, semuanya aman. Maka di Islam itu menyebut kebaikan itu jumlahnya banyak sekali. Tidak bisa kamu wah hebat-hebatnya wong sing ning masjid terus, tidak bisa seperti itu. Andai kan semua orang di masjid, nah ono kecelakaan pertama yang nolong siapa? Nah ono wong golek alamat tuh takok sapa kabeh ning jero masjid. Ribet kan? Nah, makanya ini Quran bikin aturan wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Yang enggak boleh itu duduk di jalan sambil mengganggu atau mengancam hal-hal yang baik. Tapi kalau duduk di jalan justru membantu hal-hal yang baik, maka ini disyariatkan oleh Islam. Jadi ini kita harus mulai mikir ya. Jadi walhasil ngendikane kitab hikam, bayangkan yang maksiat itu anak kamu, istri kamu. Pilihan kamu itu memaafkan dan minta dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika orang lain kamu minta supaya dilaknati Allah, ini tidak fair. Jika kita diajari guru-guru kalau minta ampun ighfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Masih dikata wali jami'il muslimina al muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu filosofi yang luar biasa, kata jami' semuanya ya Allah engkau maafkan. Bukan keluarga saya tok, siapapun yang berkontribusi terhadap Islam ini engkau maafkan. Begitu juga di muqaddimah khutbah kula suwun harus ditradisikan wala alihi wa sahbihi ajmain. Kata ajmain ini kata pembeda. Mungkin orang baca hanya rutin, tapi kita yang nekuni ilmu, ajmain ini kata kunci. Fa inna ahlas syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Jadi tradisi madhab syiah itu apa? Ada sahabat yang begitu dimulia-muliakan berlebihan kayak Sayyidina Ali, dan ada yang dihinakan kayak Abu Bakar dan Umar. Lalu pembedanya dengan ahli sunnah apa? Kita menghormati sahabat wa sahbihi ajmain. Jadi hadhil kalimah kalimatun fariqah. Ini kalimah pembeda. Jadi ajmain mboten kalimah rutin terus ono jimate ono kasiate niku mboten. Kita maklumatkan ke seluruh dunia bahwa mazhab ahli sunnah ditandai dengan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Makanya dawuh Mbah Hasyim wa nukrimu ahlal bait wa nukrimu jami'a ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa nukrimu jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama mazhab ahli sunnah apa? Menghormati keluarganya Nabi dan menghormati seluruh, ada kalimat apa? Seluruh sahabat. Jadi kata ajma'in itu kalimatun fariqah atau kalimatul fasl. Kalimat yang membedakan mana madhab syiah dan madhab ahli sunnah apa? Itu kalau jenengan ngaji teng Gus Maksum napa teng Kiai Haji Maksum, di antara madhabnya sinten? Nabi Ibrahim yang diceritakan Abdul Hasan apa? Asyadili, kebencian kepada maksiat, kita semua pasti benci maksiat. Tapi gak fair kan, yang satu kamu laknati, yang satu kamu doakan. Ujung-ujungnya apa? Ada unsur hadun nafsi. Kalau yang terkait dengan jenengan mbok dongakno di sepuro, nah yang enggak ada terkait mbok pasutno. Ini kan tidak fair, padahal sama-sama apa? Maksiat. Kalau suwun polemik tentang ketentuan gimana hukumnya ziarah kubur, ya hukumnya baik karena mendoakan atau memintakan ampun untuk yang mati, bukan meminta sama yang Dawuh Sayyid Muhammad kena ora percaya ya rungokno. Wong didelok kok ado, ora didelok kok ado pancen ya ngeri kan. Patoke diusap-usap. Bariku ndonga, delok kok ado kan iku njaluk kuburan. Padahal mayite ngeluh. Ngeluhe perkara mau, kadang nek sing kiyaine rapati iso ngaji wamen ingkana. Wali kok diarani napa?
Ya Allah, jika mayit ini, andekan mayit ini baik, maka dan andekan tidak, lu cara kowe dadi mayit. Bocah ora jelas itu. Mayit, nah makanya ini cobalah kalau sholat jenazah tidak apa-apa doa itu, karena sanatnya seperti itu. Ya, kalau doa guru ya diatur-atur yang baik lah, langsung mawon ya ghafiratunu wal khotiat gini-gini, saya mohon beliau amal baiknya jangan terima, amal buruknya jangan ampuni, karena guru juga manusia tidak nabi. Boten terus apa pakai apa ingkana apa kita beruk. Nah, mulane itu setelah peristiwa ini Nabi Ibrahim menghentikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut saya ya pasti bagian dari saya, artinya harus berhak mendapat syafaat. Tapi orang yang sedang tidak taat sama saya, kula suwun beri hak untuk tobat. Jadi ghafur itu artinya ya kasih waktu lah Gusti untuk tobat, sehingga umat ini nggak berhenti berharap supaya yang sedang maksiat pun kita selalu berharap suatu saat pasti tobat. Kita berharap la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Quran sendiri menghadapi orang-orang maksiat masih selalu diberi harapan la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Ya tentu dengan sekian mau'idhah, sekian hikmah, sekian amar ma'ruf nahi munkar. Yang jelas kita sebagai ahlul ilmi ini tidak punya sanad model keras, karena semuanya ini proses. Sama nggak bisa niru Nabi itu kan dulu perang Gus. Loh, Nabi perang dulu itu enak. Enaknya itu Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Itu Abu Jahal CS. Saiki kowe perang kowe ora mesti bener. Musuh ora mesti salah. Terus kabeh tegas piye oleh tegas wong padha ora jelas. Riyen tegas kan gampang, Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Kan penak. Lah sampean, wah sampean masih macake santri ini. Cara tukaran mbek tanggamu ora mesti tak bela. Ya mergo ora mesti bener. Wong bapak anak cerita kula, ana imam masjid sepuh, istiqomah geger mbek pengurus takmir. Ya kadang bener sing canom-nom. Kaya imam masjid sing sepuh iku ndekne wong paling sepuh kudu dadi imam terus jare bapak. Iku istiqomah apa mau digenteni wong liya. Itu banyak alumni sarang, alumni Pelosok Lirboyo nganggur gara-gara sing tua itu mau digenteni. Nah, tapi misalnya kok sing nom ambisi ya salah, wong ono sing sepuh kok sing nom ambisi hidup itu udah banyak pilihan. Artinya gini loh, di wilayah istihad, di wilayah mikir itu potensi salah itu ada. Ya wow, kena abot keluargamu mesti sering ninggal bojo. Nah abot bojo mesti mengabaikan ibu kamu, saudara kamu. Nak ngono sing imbang Gus. Rai-rai pas-pasan wangel imbang. Ndak segampang itu ngelola keseimbangan itu ndak gampang. Karena hidup tuh wakana bena dzalika qawama itu ngukurnya ndak gampang. Kalau sampean sholat soft awal terus. Ini ada ulama yang kritik meskipun sholat awal paling apik. Kowe iku sapa kok ngarep terus koyok paling bener. Jebule kok ngarep jebule salah. Lah yo kan kuat. Orang maksa sholat awal terus ning Mekah, jebule salah. Jadi ono juga wali yang kalau sholat itu nggak guri, ditakoki, kenapa kowe sering nggak guri? Aku iku isin. Madhep pangeran kok hebat wae kok ngarep. Banyak juga cara pandang ini karena wilayah istihad. Napa wilayah napa? Wilayah istihad itu kayak iya kayak enggak. Makanya dalam masa misalnya gini contoh paling gampang. Kalau ada boto gaweane wong Rembang cek wong Blora, itu kan sering kena teletong dan teletong itu jadi materinya. Ono sapi ngising ning kono dibaro terus diolah jadi boto. Terus kemudian boto ini jadi masjid. Itu najis apa enggak? Najis kan karena disuci enggak bisa, materinya najis. Itu hanya boleh di mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah itu mengatakan alatut tadhir itu 3, air, turab, debu dan annar, api. Alasannya mazhab Abu Hanifah, orang mukmin yang dosanya banyak itu disucikan dengan api neraka. Berarti api itu min alatit tadhir. Sebab itu botol yang sudah dibakar itu otomatis suci.
Tapi saya berkali-kali fatwa, tidak boleh dikiaskan kalau kamu tidak ada air terus nyolder air, nggak boleh. Nanti ada orang mandi junub pakai api. Oh ya karu-karuan. Ya sudah, contoh itu hanya gue foto mawon, no coba praktek nak wudu rano banyu berarti oleh ganggu solder ya ndak. Tapi itu kan ilmu. Ilmu itu ya seperti itu. Akhirnya beberapa materi yang dari najis asal sudah ngalami pembakaran itu cara madzhab Abi Hanifah dianggap suci, kayak botol, kayak keramik atau peso. Dulu beberapa materinya peso ya kadang ada materi yang najis. Tapi ini sudah ngalami pembakaran, maka dihukumi suci. Mungkin kalau contohnya aja go wudu lah. Semuanya pesan gua aja digo wudu, aja digo mandi junub. Misalnya iwak itu kalau besar cara Syekh Nawawi Banten itu tae cek dianggap najis karena bentuknya besar. Sekian intikal madzhab Abu Hanifah pun digoreng pun kena api, pun dibakar pun kena api. Jadi berarti pun apa? Suci. Nah itu jenenge madzhab. Jadi madzhab itu orang itu berpikir kemudian kayak iya kayak enggak. Makanya terus ada apa ijtihad. Nah, makanya dalam ranah ijtihad itu orang enggak boleh saling menyalahkan. Ya sudah itu sama-sama mungkin. Makanya kalau dalam ilmu usul fikih disebutkan ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu benar tapi ya mungkin salah, pendapat Anda salah tapi juga mungkin benar. Ini yang menjadikan ahli sunnah wal jamaah itu fleksibel. Fleksibel itu rileks. Karena di luar masalah usuluddin, masalah tauhid, itu ya mesti begitu. Sampean sering silaturahim ning kanca-kanca ning dulur-dulur. Apik. Tapi takokno bojomu wong kok amen lunga. Karena terus kadang silaturahim nak keseringan yo keliru. Silaturahim jam 09.00 wae wong kerja. Maksudnya piye? Ini kan makanya terus ada orang cara mencintai Nabi itu gak pernah sowan. Ditanya, "Loh kamu itu mencintai Nabi kok udah pernah sowan?" Ya karena kalau saya sowan ganggu Nabi dong. Nabi kan punya anak, punya keluarga. Kalau nemuin saya kan artinya gak ngurusi anak istrinya. Dan itu menurut saya benar, saya termasuk kiai yang jenis itu. Makanya kalau kamu sering sowan saya itu tidak tak biji bagus, itu tidak bagus ya. Itu pasti gagu. Tapi misalnya seneng kok rasuan ya lucu, wong seneng kok ora tau sowan. Sampean milih ndi coba? Ya kan lucu kan? Lho sowan tuh mesti gagu apa enggak? Enggak. Tapi seneng kok ora tau sowan ya lucu kan? Nah itu istihad, maksudnya istihad itu ya ada sahabat yang senang Nabi itu gak pernah sowan. Ya hanya datang ke masjidnya ikut jamaah, tapi gak pernah sowan. Ada lagi sahabat yang kalau disuruh coba wajahnya Nabi itu kayak apa, saya gak pernah melihat. Padahal bertahun-tahun jadi sahabat. Karena ijlalan lahu, saya sangat menghormati beliau sehingga saya merasa gak berani melihat wajah. Tapi banyak juga sahabat yang detail mensifati beliau, sampai hajibnya tahu, syaribnya tahu, semuanya tahu. Saking mencintainya, aku nak roh Nabi seneng delok. Sama-sama seneng, tapi cara mengimplementasikan, nah itu wilayah-wilayah napa? Jadi kalau suwun terbiasalah dengan beda pendapat, dengan biasa mawon. Dan itu kita dilatih. Makanya wonten makalah masyhur ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Atau sebagian disebut ikhtilafu ummati rahmah. Umatku yang berbeda-beda. Beda itu bukan konflik loh ya. Beda pandang, beda sudut materi atau metode atau maslak niku semuanya asal ikhlas dan berbasis ilmu niku kabeh napa rahmah. Yes, ngoten mawon menami lami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.